Sudah siap belajar? Sudah siap ya? Ayo, yang duduknya senderan jangan senderan, ngadepnya ke depan sini. Ayo, kita program. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, kaifa halukum? Masya Allah. Semangat semuanya ya. Udah pada mandi? Udah pada makan? Belum ya? Kan habis ini selesai acaranya makan-makan, iya? Oh. Udah pada mau dengar? Udah ya? Ya, ya sudah. Sekarang kita ngaji dulu ya sebentar. Nanti setelah itu silakan kalian makan-makan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayo, anak saleh. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita terima kasih kepada siapa? Allah. Tuhan kita siapa? Saleh-salehah? Tuhan kita siapa? Agama kita apa? Nabi kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita sore ini akan belajar tentang kisah, ya, kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayo, siapa yang mau dengar cerita? Nah, kalau mau dengar cerita Abi Sofyan, semuanya harus memperhatikan, mendengarkan, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang ngobrol. Ayo, nanti Abi Sofyan ngomong, kalian ngomong, yang dengar siapa? Yang dengar mama kalian. Ntar yang pintar siapa? Yang pintar mama kalian. Jangan ya. Oke, dengerin. Siap, ayo. Ya, Nabi kita namanya Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Ya, jadi ya ikutin coba. Muhammad. Ayo ikutin, ayo anak-anak soleh ikutin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya sudah, sampai situ aja. Kepanjangan kalau jelas itu ya. Habis saya juga nggak tahu. Baik ya, coba ulangi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ada yang hafal? Coba yang hafal angkat tangannya. Abi Sofyan di bawah apa namanya ini? Ah, siapa yang hafal? Ah, hafal? Nuril hafal? Ah, Peter sini saya Peter. Nah, nanti dikasih hadiah. Ya Peter ya. Ya Peter sini saya. Ya benar kan? Namanya siapa? Oke, ya. Muhammad bin Abdullah bin Muthalib. Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Dapat hadiah tuh. Dikasih tahu bukan hafalin ya. Siapa yang berani? Yang laki-laki ya, Gibran. Ada hadiah nggak? Ah, siapa? Ya, sini. Hah?
Ya sini Fatih, oh Fatih nih jagoan ya. Masya Allah. Ayo. bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ingat-ingat ya, nanti ditanya lagi pas terakhir. Jadi soleh-solehah, kalian dengar ceritanya Abi Sofyan mau ceritain tentang Nabi kita, sejarah bagaimana lahirnya. Kalian dengarkan nanti di akhir cerita Abi Sofyan akan tanya-tanya apa yang tadi Abi Sofyan ceritakan, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Perhatikan. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu sebelumnya ada seorang raja yang sangat jahat. Ada seorang raja yang sangat jahat. Siapa yang tahu nama rajanya? Hah? Jauh. Ya, ya. Kira. Raja siapa? Abraham, betul. Sini. Ayo, dioper ke sana. Ya, barakallahu fiik. Namanya Raja Abraham. Dia sangat jahat. Dia itu iri. Orang-orang pada datangnya ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Yang ada apanya yang kota itu? Ka'bah. Setiap tahun orang-orang datang ke sana beribadah haji ramai ya kan. Akhirnya Raja Abraham itu iri. Akhirnya dia punya rencana supaya orang-orang itu gak datang ke Ka'bah lagi. Dia bikin apa? Dia itu agamanya Kristen. Kalau Kristen itu tempat ibadahnya namanya apa? Gereja. Dia bikin rencana apa? Ingin membangun gereja yang paling tinggi supaya orang-orang nanti datangnya ke gereja. Ya, dia itu tinggalnya di negeri Yaman. Nah, akhirnya dia membangun gereja yang sangat tinggi, sampai anak-anak soleh-solehan saking tingginya kalau orang lihat ke atas, lihat paling atas, dia pakai topinya jatuh. Saking tingginya. Nah, tapi setelah gerejanya udah jadi soleh-solehan, orang-orang tetap gak mau datang ke gereja, datangnya tetap ke Ka'bah. Akhirnya makin marah. Nah, singkat ceritanya, Raja Abraham ini punya rencana jahat. Apa rencana jahatnya? Ingin menghancurkan Mekah, betul. Ingin menghancurkan Ka'bah, bukan Mekah. Ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya saat itu Raja Abraham menyiapkan pasukannya, menyiapkan tentara, ya, ingin mendatangi Ka'bah. Terus pakai kendaraannya apa? Gajah, betul. Kendaraannya gajah, ya, kendaraannya gajah, rame-rame. Raja Abraham sama tentara datang ke kota Mekah, niatnya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, setelah berjalan di pertengahan jalan, ya kan, orang-orang yang di Masjidil Haram itu mendengar, wah, ada Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Orang-orang yang di sekeliling Ka'bah itu mereka pada pergi, pada ketakutan. Mereka pada naik gunung, mereka ngumpet, ya kan, ada Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kalian tahu nggak? Yang Ka'bah kan ada pintunya ya. Ka'bah ada pintunya nggak? Ada. Yang menjaga pintu siapa? Kakeknya Nabi Muhammad tadi namanya siapa? Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib adalah pemegang kunci Ka'bah.
Nah, akhirnya Abraha bilang ke Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalibnya datang ke Raja Abraha. Kan Raja Abraha itu sama bala tentaranya sangat jahat. Semua hewan-hewan orang-orang Mekah itu diambil-ambilin, ya. Saat itu Abdul Muthalib juga ontanya diambil, ontanya banyak diambil. Nah, singkat cerita, Abdul Muthalib datang ke Ka'bah, ke Raja Abraha. Nah, Raja Abrahanya lagi duduk, pas lagi duduk, didatengin Abdul Muthalib. Dikiranya Raja Abraha, Abdul Muthalib itu ingin mohon-mohon supaya Ka'bahnya jangan dihancurkan, ternyata tidak. Raja Abraha udah sombong, udah begini. Hai, kamu Abdul Muthalib, kamu mau apa? Hah? Aku mau minta saya nggak hancurin Ka'bah. Kata Abdul Muthalib apa? Wahai Raja Abraha, ketahuilah, yang punya Ka'bah itu siapa? Yang punya Ka'bah siapa? Allah. Abdul Muthalib bilang ke Raja Abraha, wahai Abraha, adapun Ka'bah yang punya Allah, bukan saya. Biar Allah yang akan menjaganya. Nah, adapun saya kesini, saya ingin minta onta saya kembalikan. Raja Abraha marah. Kamu datang ke sini, bukannya mencegah saya supaya nggak ngancurin Ka'bah, malah minta onta. Ambil onta kamu sana, pulang. Kurang ajar ya, nggak ada takut-takutnya sama saya. Kata Raja Abraha kayak gitu. Akhirnya Raja Abrahamnya marah, siap-siap datang ke Ka'bah, berjalan lagi. Raja Abraham naik gajah yang paling besar. Nah, perhatikan, nama gajahnya soleh-soleha. Perhatikan, nama gajahnya adalah Mahmud. Nama gajahnya siapa? Mahmud. Nama gajahnya Mahmud, ya. Ada orang namanya Mahmud, tapi maksudnya bukan gajahnya Abraham, ya. Baik. Iya. Nah, singkat cerita, soleh-soleha, Raja Abraha di atas gajah lagi jalan bersama para tentaranya. Nah, ketika sedikit lagi sampai ke Ka'bah, nah si Mahmud sama gajah-gajah yang lainnya nggak mau maju. Kalau ditabuk diginiin, biasanya maju, dia nggak mau maju, gajahnya nggak mau maju. Kalau disuruh ke kanan, dia ke kanan. Kalau disuruh ke kiri, dia ke kiri. Tapi kalau suruh maju, macet. Nah, kalau disuruh kembali ke belakang, malah kenceng. Wah, Raja Abrahamnya marah. Ini kenapa? Gajahnya nggak mau jalan. Nah, akhirnya turunlah apa? Allah utus seekor burung, bukan seekor. Burung yang bergerombol, burungnya banyak sekali, ya. Kemudian burungnya itu soleh-soleha, burungnya itu, kalau burung kan ada ininya ya, ada kakinya dua, ya kan, terus ada mulutnya ya, ada paruhnya gitu. Itu di kakinya megang apa? Batu dari neraka, panas kanan kiri. Kemudian di mulutnya juga megang ini gigit batu. Burungnya banyak banget. Raja Abraha bingung, ini apa ini? Para tentaranya bingung. Itu kan orang-orang Masjidil Haram kan, mereka pada ngumpet di gunung ya, pada menyaksikan, pengen melihat apa yang akan terjadi. Mereka juga melihat, wah ini burung banyak banget, dari mana? Batu. Akhirnya ketika semua burung itu tepat di atasnya Raja Abraha dan para tentaranya, burungnya melemparkan apa? Batunya dilepas. Pas dilepas, batunya jatuh mengenai tentaranya, mengenai gajah-gajahnya, pada mati. Ada yang mati di situ, ada yang kabur lari, seperti Raja Abraha itu kabur. Tapi dia sempat kena batu dari burung tadi, kena tangannya, kena kakinya, dia kabur balik ke Yaman, ke rumahnya, ya. Nah, di perjalanan Raja Abraha kabur, soleh-soleha, perhatikan. Itu akhirnya tangannya putus, ya, karena kena batu yang
dari burung tadi. Iya, di jalan kakinya putus sampai akhirnya meninggal dunia. Siapa yang mengirim burung itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah namanya tahun gajah. Karena dahulu belum ada tanggalan ya. Kalau sekarang ada tanggalan nih, kalender 2023 ya, kelamaan tuh ya, ini misalnya ya. Kalau sekarang ada tanggalan enak ya. Kalau dulu nggak ada tanggalan, kalau ada orang lahiran, ingetnya ada momen apa, ada kisah apa, ada kejadian apa gitu. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika lahir itu tepat ketika peristiwa apa, tahun gajah itu ya, ketika Raja Abraham meninggal dunia, pasukan gajah ini, itulah disitulah Nabi Muhammad lahir ya. Itu kisah sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, akhirnya Ka'bahnya selamat. Nah, kemudian Nabi Muhammad lahir di tahun itu. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Iya, Aminah ya. Nah, ya, sebentar lagi. Nah, perhatikan. Nabi Muhammad SAW ketika ibunya lahir ya, ketika melahirkan Nabi Muhammad, itu bapaknya udah nggak ada. Bapaknya Nabi Muhammad tadi namanya siapa? Abdullah. Jadi ketika ibunya Nabi Muhammad, Siti Aminah ya, lagi hamil Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad tuh kerjanya dagang. Kalau dagang itu berangkat ke negeri yang jauh seperti negeri Yaman. Kalau berangkat pulangnya lama, bisa sebulan, 2 bulan baru pulang. Nah, saat itu bapaknya Nabi Muhammad SAW itu mau pulang, di pertengahan jalan sakit akhirnya meninggal. Nabi Muhammadnya masih di dalam perut. Makanya ketika ibunya lahir Nabi nggak punya bapak. Berarti Nabi lahir menjadi anak ya yatim ya. Kasihan ya, pas lahir nggak punya bapak. Kalau kita alhamdulillah. Kalian ada yang menjadi anak yatim piatu? Tidak ada ya? Ada yang nggak punya? Iya, yang satu ya. Ya, baik sahabat. Iya. Kemudian Nabi Muhammad SAW lahir ya. Ketika lahir kisahnya soleh-solehan. Kalau orang Arab itu soleh-solehan itu ada ibu-ibu desa yang pekerjaannya itu ngasih susu, menyusui ya kan. Pas ada ibu-ibu dari kampung, dari desa datang ke Mekah ya, ingin mengambil bayi-bayi siapa yang bayinya ingin disusui ya kan. Akhirnya bayi-bayi udah pada diambil, dibawa ke kampungnya, nanti digaji, diupain. Nah, giliran Nabi Muhammad ada yang menyusui, karena ibu-ibu kampungnya, wah ini gak ada bapaknya, nanti yang ngasih upah saya siapa. Nah, akhirnya bayinya tinggal Nabi. Nah, ada satu ibu yang tetap ingin menyusui, kasihan. Ibunya namanya siapa? Ibu susunya Nabi siapa? Ada yang tahu? Hah? Nah, ibu namanya Halimah. Namanya siapa? Namanya Halimah. Siapa? Iya. Akhirnya Halimah itu tinggalnya di desa Sa'diyah. Namanya Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad bayi dibawa sama Halimah, tapi masya Allah ya, ketika Halimah bawa Nabi Muhammad SAW menyusui, yang tadinya susunya sedikit, kalau susunya banyak. Halimah itu di kampungnya punya hewan ini apa, ternakan, semuanya kambingnya kurus-kurus terus sedikit. Ketika bawa Nabi Muhammad menyusui Nabi itu alhamdulillah, tahu-tahu hewannya pada gemuk-gemuk,
hewannya tahu jadi banyak. Nah, itu yang namanya berkah. Namanya apa? Berkah. Alhamdulillah ya, Allah berikan rezeki yang banyak. Nah tapi saudara-saudara ya semua. Nah sampai tinggal sama Halimah, diasuh sama Halimah sampai umur berapa? 4 tahun. Nah, ada kisah yang sangat yang masya Allah luar biasa kisahnya. Nabi Muhammad SAW umur 4 tahun. Siapa di sini yang umur 4 tahun? Siapa? Baim umur berapa? 4 tahun dia. Jadi waktu Nabi Muhammad seumur Baim, ya seumur Baim lagi main di luar rumahnya Halimah. Halimah juga punya anak yang sepantaran. Lagi main sama anak-anak kecil. Tahu-tahu Nabi Muhammad itu ada yang ambil, ada yang nyulik, pakai nusuk, ada yang nyulik. Diculik, kalau diculik mah dibawa, ya kan? Terusnya dijual, itu diculik ya. Kalau ini enggak, ini diambil, terusnya dibawa. Siapa yang bawa? Ada yang tahu? Malaikat Jibril. Teman-temannya pada ketakutan, teman-temannya pada ngomong, yang bawa. Terusnya di atas gunung, di atas bukit, Nabi Muhammadnya ditidurin sama malaikat Jibril. Terus dadanya dibelah. Kemudian hatinya, jantungnya dicuci sama malaikat Jibril. Iya, dicuci ya, dibersihin. Setelah itu udah bersih, ditutup lagi, diantar lagi. Nah, anaknya Halimah cerita ke ibunya, ibu, Umi, itu Muhammad ada yang bawa ke atas gunung. Halimahnya ketakutan, ya. Akhirnya saat kejadian itu, ya gara-gara kejadian itu Nabi Muhammad diantarkan lagi ke ibunya. Wahai Aminah, saya udah nggak mau ngurus Muhammad, saya takut. Kemarin Muhammad ada yang bawa, ini saya udah cukup ngasuhnya. Itu umur 4 tahun. Akhirnya ya tinggal sama ibunya, ya berdua. Nah, ketika umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, Nabi Muhammad diajak sama ibunya untuk ziarah ke kubur. Apa? Ziarah ke kubur. Ke kuburan siapa? Ke kuburan bapaknya, umur 6 tahun. Ya, di daerah sana ya, di daerah Madinah sana. Nah, wahai Muhammad, ayo kita ziarah kubur ke kuburan bapak ya, ke kuburan Abi. Diajak ke sana ya. Ketika sudah sampai di kuburannya, ini nak Muhammad, ini bapak kamu. Dulu bapak kamu meninggal waktu kamu masih di perut ibu. Ya, ini kuburan bapak kamu. Nah, setelah selesai ziarah kubur, pulang. Nah, di waktu perjalanan pulang ibunya sakit, akhirnya meninggal. Nah, Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun udah gak punya bapak, gak punya ibu. Siapa di sini yang umurnya 6 tahun? Ya, Suhail. Ya, Dafa. Ya, alhamdulillah ya, Dafa dan yang lainnya punya. Ini Nabi Muhammad sedih sekali. Sekecil itu gak punya bapak, gak punya ibu. Akhirnya akhirnya Nabi Muhammad umur 6 tahun. Sekarang hidupnya ikut siapa? Ikut siapa? Iya, tinggalnya diasuh sama kakeknya, sama Abdul Muthalib. Nah, sama Abdul Muthalib juga cuma sebentar. Ya, Abdul Muthalib kan ini ya yang menjaga pintu Ka'bah tadi ya. Nah, Abdul Muthalib itu soleh-solehah ya, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati. Ya, Abdul Muthalib itu punya kursi di dekat di Ka'bah, punya kursi ya. Kursinya tidak ada yang berani duduk di kursinya Abdul Muthalib. Sampai anak-anaknya Abdul Muthalib nggak berani duduk, takut. Nah, Nabi
Nabi Muhammad SAW waktu umur 6 tahun diajak ke Ka'bah. Diajak ke Ka'bah, ya kan, tahu sampai Ka'bah, naik-naik bangkunya, naik-naik tempat duduknya Abdul Muthalib. Nah itu anak-anaknya Abdul Muthalib udah mau ngambil teh atau bicara di situ, ini. Tapi apa jawab Abdul Muthalib? Biarin. Ini cucuku, nanti dia besarnya akan menjadi orang hebat. Biarin dia di sini. Oh, tuh. Abdul Muthalib sudah tahu, ya. Muhammad ini nanti akan jadi orang hebat. Nah, sayangnya sama Abdul Muthalib sebentar. Ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Nah, setelah kakeknya meninggal, Nabi tinggalnya ikutnya diasuh sama siapa? Pamannya. Pamannya namanya siapa? Hah? Abu Thalib. Ayo, pamannya namanya siapa? Abu Thalib. Nah, sama pamannya inilah Nabi hidupnya lama sama pamannya, ya, sampai besar, sampai menikah, sampai menjadi nabi. Nah, tapi pamannya itu soleh-soleha. Ayo, anak soleh. Nah, pamannya ini Abu Thalib itu orang miskin. Orang miskin, anaknya banyak. Dan Nabi Muhammad itu tahu diri. Nabi Muhammad itu tahu diri. Kalau lagi makan bareng-bareng, soleh-solehan, kalau lagi makan, anak-anaknya makan, Nabi Muhammad nggak mau makan, nggak mau ikut makan. Makanya nanti kalau mereka udah makan baru ikut makan, ya, karena namanya orang numpang sama pamannya, ya kan, biar anak-anak pamannya dulu yang kenyang baru dia ikut makannya. Masya Allah, Nabi Muhammad bahkan ketika sudah besar ikut bantu pamannya nyari duit kerja. Tahu nggak kerjanya Nabi jadi apa? Jadi angon kan? Iya, jadi pengembala. Ya, ada kambing-kambing Nabi ini, iya, ambil ke sawah, ke kebun biar nyari rumput biar makan. Nanti kalau udah selesai pulang, itu kambingnya orang nanti Nabi diupahin. Nih buat kamu ya, nanti Nabi kasih ke Abu Thalib, ya, jagain ikut bantuin pamannya nyari duit. Nah, seperti itu, ya, soleh-soleha. Terus sampai akhirnya umurnya sudah 25, Nabi Muhammad kerja sama seorang perempuan yang sangat kaya. Namanya siapa? Khadijah. Nabi Muhammad dia datang ke Khadijah ingin kerja. Ya, kerjanya apa? Dagang. Ya, kerjanya dagang. Dan Khadijah ini perempuan sangat kaya sekali, soleh-soleha. Seandainya penduduk kota Madinah, soleh-soleha, ya, penduduk kota Madinah itu orang-orang kayanya dikumpulin kekayaannya masih kalah sama kekayaannya Khadijah sangat kaya sekali. Ya, dia punya banyak anak buah pada dagang. Nah, salah satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad itu Masya Allah soleh-soleha. Kalau dagang itu jujur, amanah. Sampai akhirnya Khadijah itu senang. Masya Allah, ini ada orang kok jujur, amanah, baik banget. Kata-katanya luar biasa, ya kan. Anak-anak buah saya yang lain pada tukang bohong dan seterusnya. Akhirnya Khadijah itu senang, suka, cinta. Akhirnya bilang ke saudaranya, "Wahai, kamu tolong bilangin Muhammad, aku ingin menikah sama Muhammad, kira-kira dia mau nggak sama aku?" Nah, ketika saudaranya Khadijah menyampaikan ke Nabi Muhammad, nah Nabi Muhammadnya bingung. Wah, aku dilamar sama Khadijah. Biasanya kan yang lamar laki-laki. Akhirnya Nabi Muhammad bilang ke pamannya, paman, Khadijah ingin nikah sama saya, bagaimana pendapat paman? Wah, kan yang ngejalanin kamu, terserah kamu. Ya, akhirnya singkat cerita, akhirnya Muhammad sama Khadijah menikah. Nah, sampailah
umur berapa? Nah, kita kisah Nabi ini ceritanya ya. Panjang sebenarnya, Nabi Sofia singkat-singkat. Hingga umur 40 tahun. Nabi Muhammad umur berapa? 40 tahun. Soleh-soleh perhatikan. Nabi Muhammad itu suka menyendiri. Sukanya diem dari rumah bawa bekal kayak kalian. Yang nyiapin bekalnya istrinya penunjuk. Bawa bekal, bawa makanan, bawa minuman, terus dibawa kemana? Ke gua. Kalian tahu gua nggak? Yang di atas gunung terus ada lubang gitu kayak itu. Duduk aja di situ Nabi Muhammad. Duduk di situ dia ngeliatin orang-orang yang Allah ya Rabbi, itu orang-orang di Mekah pada mabuk-mabukan, pada tawuran, ya kan, pada pokoknya nyembahnya pada patung-patung, ya kan. Nah, singkat cerita hingga akhirnya waktu Nabi Muhammad SAW lagi duduk soleh-solehah, lagi duduk dia, tahu-tahu ada yang datang. Yang datang siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang. Nabi Muhammadnya ketakutan. Siapa itu? Nabi Muhammadnya belum kenal, ketakutan. Nah, Malaikat Jibril datang terus ngajarin baca Al-Quran. Surat apa pertama yang turun? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kata Malaikat Jibril, Iqra. Nabi Muhammadnya bilang, Iqra kan artinya bacalah ya. Nabi Muhammadnya bilang, aku nggak bisa baca. Kata Malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad, aku nggak bisa baca. Kata Malaikat Jibrilnya, Iqra, bacalah. Baca nggak? Malaikat Jibril, Nabi Muhammadnya takut, aku nggak bisa baca. Akhirnya dipeluk Nabi Muhammadnya sama Malaikat Jibril, dipeluk yang kencang. Sampai nggak bisa apa, sampai kencangnya. Akhirnya dilepas. Baru diajar lagi, Iqra. Nabi Muhammadnya diikuti, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikutin, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu pulang, Nabi Muhammadnya pulang ke rumah terus bilang ke istrinya, Zamiluni, selimuti aku. Ketakutan luar biasa, ketakutan, diselimuti tiap hari disuruh. Bisanya juga bingung ini kenapa. Akhirnya ditenangin. Wahai suamiku Muhammad, kamu gak usah takut ya. Kamu itu orang baik, kamu suka memberi, kamu suka silaturahim. Gak mungkin Allah itu apa? Tuhan kamu itu ya mencelakakan kamu, gak mungkin. Nah, Nabi Muhammad itu takut kesurupan ya, karena belum kenal Nabi Ibrahim, belum kenal malaikat Jibril. Nah, akhirnya setelah berapa hari ya, 5 menit lagi insya Allah selesai ya. Masih semangat soleh-soleha? Ya, anak soleh. Oke, 5 menit lagi selesai ya. Meskipun kisahnya belum selesai, nggak mungkin selesai ya. Nah, selang berapa hari Nabi Muhammad masih selimutan, masih ketakutan. Akhirnya begitu udah berapa hari, udah tenang sekitar seminggu lah, 5 hari. Nah, turunlah wahyu yang kedua. Tadi wahyu pertama surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, turunlah wahyu yang kedua. Nah, Nabi Muhammad lagi di rumah, datanglah malaikat Jibrilnya datang ke rumah. Malaikat Jibril datang, Nabi Muhammadnya masih ketakutan. Wah, itu datang lagi, yang kemarin datang aku, datang lagi. Nah, tapi malaikat Jibril masih tahu. Turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir. Surat apa? Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka wa tahhir wa rujza. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, berikanlah peringatan, berdakwah ya.
Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, ya, dan bersihkanlah pakaian. Ya, akhirnya Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Ya, sudah sampai sini. Ya, kisah dakwahnya Nabi itu panjang dan luar biasa, sangat menarik. Insya Allah kita bersambung ya, saleh-salehan. Kan sama Abi Sofyan ngaji setiap hari apa? Sabtu. Nanti hari Sabtu ngaji lagi ya, saleh-salehan, akan melanjutkan kisah ini ya. Kisah dakwahnya Nabi, bagaimana ketika Nabi berdakwah, ngajak orang supaya masuk Islam. Ya Allah, Nabi dikatain tukang bohong, Nabi dikatain orang gila, dikatain tukang sihir, dilemparin batu sama anak-anak saleh-salehah ya, yang ikut Nabi masuk Islam, yang ikut dakwahnya itu orang-orang miskin, para budak ya, sedih sekali. Nanti kita lanjutkan kisahnya, kita cukupkan sampai sini. Sekarang Abi Sofyan mau bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ayo, yang paling anteng dapat hadiah. Hap. Ya, yang paling anteng kita, masya Allah. Nah, ya, boleh. Nah, ya, yang paling anteng lagi. Nah, kita sama ini ya. Siapa yang bisa jawab angkat tangan, tapi jangan jawab dulu. Nunggu Abi Sofyan tunjuk, oke? Iya. Siapa yang masih ingat nama gajahnya Abraham? Ya, kamu. Mahmud, masya Allah. Iya, pintar banget. Ya. Lagi. Hidup sayang, betul. Nabi Muhammad lahir pada tahun apa? Lahir. Jangan dijawab, nanti Abi Sofyan tunjuk. Nah, tahun apa? Ya, sudah berarti gagal. Jangan jawab dulu, nanti Abi Sofyan tunjuk baru dia jawab. Gak boleh jawab semua, ntar bingung. Nah, terus. Siapa ibu yang menyusui Nabi Muhammad? Nah, Haura. Kalimah, barakallahu fiik ya. Anda ke sana, dikirim ke sana. Terus Nabi Muhammad memiliki ibu, namanya Aminah. Ya. Nah, ibunya Nabi Muhammad, ya Siti Aminah, itu meninggal ketika Nabi Muhammad SAW umur berapa? Nah, Haikal. Salah. Ya, 6 tahun itu. 6 tahun. Kalau 4 tahun itu ketika Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Yang kejadian pembelahan dada itu Nabi Muhammad umur 4 tahun. Ya, 2 lagi. Terus kakeknya Nabi Muhammad, ya, namanya Abdul Muthalib. Bukan itu pertanyaannya. Ya. Abdul Muthalib meninggal ketika Nabi umur berapa? 8. Ya. Iya, katanya orang dijawab dulu, jangan jawab. Ya. Terus ya, yang kecil-kecil. Yang TK mana, yang TK? Anak mana? Yang TK. Nah, yang TK. Ya. Istrinya Nabi Muhammad namanya siapa ya? Hah? Namanya siapa? Hah? Oh, Nijah ya, pintar. Barakallahu fiik. Ya. Terus Alisa. Yang TK mana? Yang laki-laki? Yang TK. Coba. Malaikat yang datang ke Nabi Muhammad namanya siapa ya? Malaikat siapa? Zayan, Karim. Siapa? Oh, Jibril, saja pinter. Ya, masya Allah. Habis. Ya, satu lagi terakhir. Coba. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya, lanjutin ayat. Ya.
sebutkan ayat pertamanya. Ya, dan ini pernah belum? Coba ucapkan ayat pertamanya, saya yang tahu. Wailul lil musallin. Ya, gila. Ayat satunya apa? Ayat satunya. Alladzina hum an salatihim sahun. Ayat satunya apa? Hah? Lillahi salah. Hah? Ayo kamu. Ara'aital ladzi yabittariya. Ayo lihat terakhir salah. Ayo sudah selesai. Kita sama-sama baca surat yang ada kisah tadi tahu gajah burung yang apa namanya ababil tadi, surat apa ya? Surat Al-Fil. Al-Fil artinya apa? Gajah. Kita sama-sama baca ya. Ayo baca tahu sama-sama terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya sudah, kita nantinya sampai sini. Insya Allah dilanjutkan lagi kisah Nabi Muhammadnya nanti pada hari Sabtu ya. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga kita semakin cinta ke Nabi kita ya, kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena kita belajar tentang kisahnya ya. Baik, ayo sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.